Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau cerita-cerita ya. Sebetulnya ini kejadian udah agak lama gitu. Cuman memang saya baru bisa cerita saat ini gitu ya. Nah, topik kita hari ini mungkin ya penting, mungkin ya nggak penting juga sih ya. Terutama buat kita ibu-ibu yang punya anak laki-laki. Nah, hari ini saya mau sharing tentang metode sirkumsisi ya, atau metode sunat atau metode khitan yang harus kita pilih ketika anak kita itu khitan gitu ya. Nah, ceritanya saya tuh punya dua anak laki-laki ya, yang memang harus disunat gitu. Nah, memang kan ada pilihan ya, anak laki-laki itu disunat atau tidak disunat gitu ya. Tapi saya memilih anak laki-laki saya disunat untuk alasan-alasan kesehatan. Nah, untuk anak saya yang pertama gitu, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi dia disunat bukan karena ada sesuatu gitu, tapi karena emang kami sebagai orang tua tuh ingin agar dia tuh punya kualitas kehidupan lebih baik, lebih sehat gitu. Salah satunya memang terhindar dari infeksi saluran kencing gitu ya. Nah, ketika anak saya sunat itu yang pertama ya, itu kelas 5 SD gitu ya. Dia pengen sunat sendiri sih, waktu itu memang karena ada pandemi, terus daripada nggak ngapa-ngapain ya udah sunat aja. Sunatnya itu kita panggil mantri ya, mantri kesehatan itu, beliaunya itu memang menekuni bidang khitan itu, terus sudah direkomendasikan juga oleh saudara saya, dan beliau itu bekerja di bagian kesehatan di pabrik pindad gitu ya, apa itu, senjata alat berat gitu ya, bagian kesehatannya. Nah, di situ itu ada 3 pilihan metode sunat ya. Yang pertama dengan metode dijahit. Jadi setelah dipotong laser, jadi nggak digunting ya, jadi setelah dipotong kulit atasnya itu, kulit penutupnya itu, setelah dilonggarkan gitu, dipotong dengan menggunakan laser. Kemudian setelah itu metode menutupnya ya, itu ada 3. Yang pertama dijahit, jadi dijahit gitu, jahit manual. Yang ketiga pakai klem atau klep gitu ya. Jadi mohon maaf ya, misalnya ini penisnya gitu, setelah bersih gitu, setelah dipotong pakai laser itu dimasukin alat kayak dari plastik itu, diklep, jadi dijepit seperti ini. Nah, itu udah dibiarin aja sampai 5 hari. Setelah 5 hari nggak usah dijahit ya, dia itu akan nutup sendiri dengan baik dan sempurna. Kemudian tinggal klepnya itu di brok gitu ya, di broken itu apa ya, dipecahkan gitu atau dilepas gitu ya, udah gitu aja. Yang ketiga dengan metode lem, jadi setelah di laser kemudian nempelkannya antara kulit dengan daging itu dengan menggunakan lem gitu ya. Nah, karena saya waktu itu masih pertama kali, jadi saya tuh pilih metode yang kedua. Kenapa seperti itu? Karena itu metode yang jadi harganya tuh ya, kalau yang jahit itu 750, yang metode klem itu 1 juta, yang metode lem itu 1,5 juta. Nah, saya pilih yang kedua, metode klem gitu. Kenapa? Karena saya pikir biar nggak terlalu lama gitu. Kalau jahit itu kan mungkin perlu waktu agak lama untuk menyelesaikannya gitu ya. Dan kenapa nggak dilem? Karena menurut saya kayaknya kemahalan gitu ya. Tapi ya sudahlah, waktu itu kira-kira beberapa tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah, akhirnya diperoleh metode klem. Nah, itu habis di klem itu, nanti kalau habis pipis ditisuin, habis pipis ditisuin gitu aja lah. Nah, setelah 5 hari itu kayaknya tanpa keluhan ya, anak saya ya udah oke aja. Ketika hari kelima itu waktunya untuk lepas klem, ternyata melepasnya itu perlu effort gitu, agak sulit gitu melepasnya. Akhirnya dengan berbagai cara ya, mesti di cracking gitu, nggak semudah ini krek gitu, enggak, jadi agak sulit gitu. Nah, metode melepasnya itu yang agak sulit, sehingga anak saya tuh ketika dilepas itu teriak-teriak gitu ya, dan itu tuh sedikit agak mengganggu. Sehingga saya pikir, wah nanti saya nggak mau lah metode klep atau klem itu, karena melepasnya sulit lah, males saya gitu ya. Untuk anak saya kedua nanti saya nggak mau gitu. Nah, akhirnya udah ya, si anak ini sembuh ya biasa, dan hasilnya tuh bagus gitu, rapi gitu, kayaknya bersih gitu, rapi gitu ya, bagus lah pokoknya. Nah, tiba saatnya anak saya yang kedua ini
sunat ya. Nah dia tuh yang ini ya, anak yang ini. Nah dia ini minta sendiri. Jadi kelas 1 SD umur 7 tahun, waktu Natalan dia minta sendiri untuk sunat gitu ya. Nah saya akhirnya ya karena dia minta ya udah diturutin aja dengan metode yang menurut saya yang paling nyaman buat dia nantinya gitu. Akhirnya saya pilih metode yang ketiga yang paling mahal ya, dengan menggunakan lem. Jadi setelah dipotong pakai laser itu pakai lem gitu ya, dan biayanya juga nggak jauh beda sih sama yang kemarin. Nah tibalah harinya petugasnya datang ke rumah, kemudian dilakukanlah tindakan. Nah kali ini mantrinya itu sudah nggak pakai yang kayak kalau dulu itu alat lasernya itu kayak sebesar apa ya kayak ballpoint gitu aja lah, sebesar ballpoint gitu segini gitu ya, besarnya ya seibu jari gitu, panjang kayak ballpoint lah gitu untuk motong. Nah sekarang dia pakai namanya surgery unit, motorik surgery unit, jadi kayak putih gitu, kotak gitu ya, nanti saya tunjukkan ya. Nah pakai alat yang canggih itu saya udah searching itu ya, alatnya sekitar 16-40 juta itu tergantung ya. Jadi memang itu standar untuk melakukan surgery lah gitu ya. Udah kesini bapaknya, bapak asisten juga, oke sudah selesai, cuma dilem aja, jadi tanpa perban, tanpa klem, cuma dilem aja si alat kelamin anak saya ya. Oke, bapaknya udah pulang selesai gitu ya. Nah anak saya udah minum obat untuk pereda nyeri dan lain sebagainya. Nah setelah itu ya kira-kira 2 jam setelah itu anak saya tuh bangun dari tidur ngigau gitu sambil teriak-teriak katanya sakit gitu ya. Terus saya bilang kenapa mau pipis, saya bilang gitu ya. Nah ketika saya pipis ya, ketika kamar mandi, nah itu terjadi hal yang sedikit agak mengerikan ya buat saya, apalagi saya bukan orang kesehatan gitu. Jadi berdarah ya teman-teman ya, jadi keluar darah gitu, darahnya kental gitu, terus terjadi bengkak gembung gitu ya, terus berdarah. Jadi pipis itu darahnya tuh keluar dari yang bekas tadi gitu. Saya otomatis sangat panik ya, karena itu nggak pernah terjadi sebelumnya, karena kakaknya dulu juga baik-baik saja gitu. Akhirnya saya telepon ke petugasnya itu, dan petugasnya itu saya waktu itu panik ya, apa mau ke UGD atau gimana. Petugasnya itu bilang yaudah bu, itu memang harus dikeluarkan darahnya itu nggak mau berhenti, harus dikeluarkan darahnya. Dan saya kesana lagi, akhirnya bapaknya kesini lagi, dilakukanlah tindakan ulang. Jadi anak saya itu dibius lagi, disuntik lagi, kemudian bekas lemnya itu diambil, kemudian dibersihkan lagi dan dijahit gitu ya. Ternyata teman-teman ya, pembuluh darah pada anak saya itu istilahnya, saya nggak tahu istilah kedokterannya apa, tapi istilah bapak petugasnya tadi, ada varises di pembuluh darahnya sehingga pembuluh darahnya itu nggak mau nutup, dan itu pembuluh darah di bagian atas ini ya. Dan ketika dijahit, itu jahitnya itu kecil-kecil banget, jadi nggak lebih dari 10 jahitan lah, kecil-kecil banget. Dan di bagian atas pembuluh darah yang itu dilakukan berulang-ulang. Jadi sudah dijahit, ternyata masih keluar darahnya, dibongkar lagi, dijahit lagi, dibongkar lagi, sampai si bapaknya itu sedikit agak mengalami udah sembuh sedikit, udah sembuh sekarang ya. Nggak boleh malu, nggak boleh. Terus bapaknya tuh sampai sedikit mengalami, saya ngerti lah maksudnya, sampai ya sedikit agak merasa putus asa gitulah. Saya waktu itu udah keringat dingin ya teman-teman. Saya kan yang nemenin anak saya, karena suami saya tuh nggak kuat gitu ya, sampai keluar minum air hangat karena saya udah agak mau pingsan gitu. Dan akhirnya saya keluar, kemudian saya juga ngerasa bapaknya mungkin perlu sedikit waktu longgar, tenang gitu ya, dia bersama asistennya aja, gak usah dengan saya, mungkin nambah ketegangan atau apa gitu. Saya keluar gitu ya. Setelah sampai di dalam, saya tahu bapaknya udah selesai. Saya lihat memang pendarahan udah berhenti gitu ya. Saya nggak tahu treatmentnya apa, yang jelas berulang-ulang dicoba untuk menghentikan perdarahan itu. Nah dari situ teman-teman, saya menyarankan aja ke teman-teman, terserah ya mau gimana, saya hanya sekedar saran ya. Jadi jika teman-teman itu
memutuskan anaknya untuk sirkumsisi atau khitan atau sunat, ada baiknya ya teman-teman itu langsung aja, nggak usah milih-milih, teman-teman langsung pilih metode dijahit. Kenapa seperti itu? Karena itu metode yang paling aman. Karena kita tuh nggak tahu ya pembuluh darah anak kita tuh seperti apa. Iya, kalau misalnya kayak kakaknya yang pertama pembuluh darahnya tuh lurus sehingga ya udah dengan diklaim aja dia berhenti. Ada juga yang pembuluh darahnya itu dilem aja udah berhenti, udah selesai gitu. Tapi bagaimana kalau seperti anak saya yang kedua? Nah, seandainya saya memilih yang cara yang kedua, yang anak saya yang kedua itu cara yang pertama, itu nggak usah 2 kali kerja gitu loh. Nah, untuk kondisi anak saya yang kedua ini itu 2 kali kerja. Jadi dia dibius sekali untuk tindakan yang pertama, metode yang pertama, dan tidak berhasil. Dia tuh dibius lagi dan dilakukan tindakan ulang. Dan itu otomatis kan ya memang ya sakit ya buat anaknya gitu ya. Dan kita kan nggak tahu ya kondisi anak kita tuh bagaimana, sama anak tuh sendiri-sendiri, dan kayaknya sih nggak asik kalau kita itu coba-coba gitu ya. Saya sendiri juga pada saat itu ngerasa aduh, saya juga ya untung anak saya 2 ya, seandainya anak saya ada 3 atau ada orang lain, cuma saya menyarankan udah dijahit aja deh, itu metode yang paling aman gitu ya untuk anak kita gitu, meminimasi resiko gitu ya. Nah, setelah ini metode yang seperti ini penyembuhannya, karena anak saya mengalami hal yang lebih sulit ya daripada yang pertama, penyembuhannya lebih lama daripada yang pertama. Tapi puji Tuhan ya sudah tertangani ya dengan obat yang treatmentnya yang lebih lagi gitu. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, buat teman-teman yang anaknya laki-laki dan memang mau disunat gitu ya, ada baiknya disunat lebih cepat, yang penting anaknya sudah siap, karena semakin besar anak itu penyembuhannya akan semakin lama. Anak saya yang kedua ini memang ada riwayat infeksi saluran kencing ya, dia pernah sakit panas, ternyata ISK di dokter dan memang harus segera sunat. Tapi waktu itu dia umur 2 atau 3 tahun, itu memang kalau sunat kan harus kayak apa bius total gitu kan, dan lebih mahal sekitar 6-7 juta, jadi saya tunda gitu, dan sekarang waktunya ya. Dan memang ketika lebih besar ya, anak ini lebih besar, itu memang penyembuhannya akan lebih lama ya, lukanya akan lebih besar, penyembuhannya lebih lama. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman yang satu, sunat aja secepat mungkin. Kalau mau sunat bayi siap ya, orang tua siap ya, sunat aja. Kalau nggak siap ya nunggu anaknya siap, tapi secepat mungkin. Kalau bisa sih di bawah 10 tahun ya, pokoknya anaknya udah siap. Yang kedua, pilihlah metode yang paling aman, tidak beresiko dan tidak ada kemungkinan untuk dilakukan tindakan ulang, yaitu dengan metode dijahit gitu ya. Walaupun katanya bapaknya itu kejadian seperti anak saya itu di antara 100 itu mungkin hanya ada 1, tapi kita yang mungkin lebih baik mencegah ya, jangan sampai terjadi yang seperti saya alami gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja ya sharing dari saya nggak foto yang gimana-gimana ya, karena kan itu privacy. Nanti saya kasihin foto yang ya tipis-tipis saja, 1 aja ya, dan juga alatnya itu. Oke teman-teman, terima kasih untuk sharing hari ini, semoga membantu teman-teman semuanya. Makasih, sampai jumpa, dadah.